Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hari Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing terkait persiapan untuk sertifikasi dosen yang berdasarkan apa yang telah saya ikuti pada sesi Serdos kemarin. Terakhir itu bulan Agustus saya mengikuti sertifikasi dosen dan dinyatakan lulus pada bulan Oktober tanggal 18. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing saja terkait bagaimana sih menyiapkan sertifikasi dosen agar nanti kita bisa lulus dengan sempurna. Nah, tentunya untuk bisa lulus ini kita memerlukan beberapa persiapan yang sebaiknya kita siapkan jauh-jauh hari. Nah, tips ini tentu sangat sesuai bagi dosen pemula yang baru mencoba untuk menyiapkan Serdos. Jadi ini sekedar sharing, mungkin dari saya ada yang salah, nanti mohon maaf. Sekiranya ada manfaat silakan dilanjutkan untuk sharing saya ini. Yang pertama, tentu bagi dosen pemula sangat kurang informasi terkait apa saja yang perlu disiapkan dalam mengikuti sertifikasi dosen ini. Nah, tentunya saya akan memberikan beberapa tips yang bisa Anda ikuti atau bisa Anda siapkan sebelum Anda mengikuti sertifikasi dosen. Nah, Serdos ini idealnya memang disiapkan jauh-jauh hari ya, jangan mendadak begitu buka periode baru kita menyiapkan semuanya. Nah, ini ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari ya. Yang pertama mungkin terkait NIDN. Nah, tentu bagi Bapak Ibu semua yang menjadi dosen, idealnya memang sudah memiliki nomor induk dosen negara atau NIDN. Atau kalau enggak dari dosen praktisi sudah memiliki NIDK, nomor induk dosen khusus. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita adalah dosen dan ditugaskan di salah satu perguruan tinggi. Nah, ini idealnya kita semua sudah memiliki sebelum mengikuti sertifikasi dosen. Jauh-jauh hari kita harus ada. Yang kedua yang harus kita siapkan sejak dini adalah jabatan fungsional. Nah, untuk mengikuti Serdos itu minimal jabatan fungsional yang bisa diakui adalah asisten ahli. Jadi pastikan Bapak Ibu semua sebelum mengikuti Serdos sudah memiliki jabatan minimal asisten ahli. Kemudian sudah bekerja selama 2 tahun dan memiliki in-passing atau penyetaraan pangkat dan golongan minimal 3B. Selanjutnya yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari adalah nilai atau hasil tes kompetensi bahasa Inggris. Nah, ini bisa diikuti dari beberapa lembaga atau kampus yang menyediakan tes kompetensi bahasa Inggris yang diakui. Kalau lembaga yang umum dipakai itu adalah PLTI, atau beberapa kampus juga menyediakan seperti UGM itu ada namanya ASEP. Di kampus-kampus lain beda-beda ya namanya ya, ada yang berbeda. Kemudian juga kita semua wajib menyiapkan namanya TKDA, tes kompetensi dasar akademik. Nah, ini juga bisa melalui PLTI juga bisa. Tentu keduanya ini baik TKBI maupun TKDA ada passing grade, nilai standar minimalnya yang harus kita penuhi. Nah, ini bisa kita siapkan jauh-jauh hari karena ada kemungkinan begitu pada tes pertama kita tidak lulus atau tes kedua masih tidak lulus. Jadi jangan menunggu periode Serdos itu dibuka. Kita bisa menyiapkan jauh-jauh hari selama kita sudah memiliki NIDN.
kita sudah punya jabatan fungsional, nah ini langsung saja disiapkan untuk kedua tes tadi ya, baik TKBI maupun TKDA. Dan kita sudah memenuhi ambang batas minimal kelulusan kedua tes tersebut. Nah, pengalaman saya, banyak jenis tes ini yang tingkat kecocokan, bukan kesulitan sih, mungkin lebih tepatnya cocok dan tidak. Saya mengikuti ASEP-nya UGM 2 kali tidak lolos yang TKBI ya. TKBI, tes kemampuan dasar bahasa Inggris, tes kemampuan bahasa Inggris. Itu yang UGM itu namanya ASEP. Itu saya pakai itu cuma kurang sedikit skornya, kurang 7 atau berapa dari passing grade. Tetapi itu ternyata tidak lulus. Saya tes kedua kali juga masih tidak lulus. Nah, saya pindah mengikuti tes yang disediakan oleh PLTI, TEFLIN namanya. Nah, itu sekali tes langsung lulus. Jadi itu memang keberuntungannya mungkin beda, atau mungkin ada pengalaman sebaliknya yang mengikuti PLTI, tes yang diselenggarakan PLTI tidak lulus, begitu mengikuti ASEP-nya UGM lulus. Nah, ini dari pengalaman itu beda-beda. Untuk TKDA saya kemarin menggunakan punyanya UGM juga. Itu alhamdulillah memenuhi standar batas kelulusan atau passing grade 530. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah update profile di Sister terkait Tridharma Bapak Ibu semua. Itu penting kita mulai update sejak dini apa yang kita lakukan, baik itu kegiatan penelitian, publikasi, maupun kegiatan pengabdian. Itu setidaknya kita sudah mulai mencicil, karena nanti kalau mendadak itu banyak file yang kita lupa naruhnya di mana ya. Jadi kalau masih ada waktu seperti ini, masih jauh-jauh hari periode Serdos dibuka, kita mulai siapkan upload semua itu, baik publikasi yang pernah kita lakukan, pernah kita terbitkan, ataupun kegiatan-kegiatan pengabdian yang pernah kita lakukan. Nah, ini kita mulai upload saja di Sister. Selanjutnya yang perlu kita siapkan yaitu BKD. Nah, ini BKD ini penting sekali Bapak Ibu, karena di Serdos itu disyaratkan sudah memenuhi BKD 4 semester atau 2 tahun berturut-turut. Nah, ini BKD jangan sampai telat, harus ada sesuatu yang kita isikan sehingga BKD kita itu dinyatakan memenuhi selama 2 tahun berturut-turut. Syarat lain yang bisa disiapkan jauh-jauh hari adalah pakerti atau tes AA, Applied Approach. Itu juga bisa kita ikuti begitu kita sudah menjadi dosen, punya jabatan akademik. Itu bisa kita ikut tes saja begitu ada periode pembukaan tes pakerti ataupun AA yang diselenggarakan oleh kampus-kampus yang tentunya sudah diakui oleh Dikti. Nah, ini ketika semuanya itu tadi sudah kita siapkan jauh-jauh hari, nanti ketika periode Serdos dibuka, kita sudah bisa dinyatakan sebagai dosen yang disertifikasi atau eligible ya. Nah, bagian tersulit mungkin yang perlu kita siapkan terkait pembuatan PDD UKT PT, penilaian deskripsi, penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma. Nah, ini kalau bidang 1 pengajaran, Bapak Ibu wajib menyiapkan video berupa bagaimana Anda mengajar ya. Bagaimana Anda mengajar, bagaimana Anda menyampaikan materi pembelajaran, bagaimana interaksinya, dan bagaimana cara Bapak Ibu melakukan asesmen atau pengukuran hasil pembelajaran, itu semua harus disiapkan. Nah, video ini juga bisa jauh-jauh hari sebetulnya.
Nah, ini bisa kita melihat rekan-rekan dosen sebagai inspirasi. Rekan-rekan dosen yang sudah lulus sertifikasi dosen yang memiliki video pembelajaran deskripsi diri tadi bisa kita ikuti, tapi nggak perlu sama karena masing-masing dari Bapak Ibu semua itu kan punya style atau gaya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Ketika kita membuat video itu diterangkan, yaitu 3 hal, yaitu cara penyampaian pembelajaran atau yang disebut delivery, kemudian interaction atau interaksinya seperti apa yang sering Anda lakukan, bisa melalui online, bisa melalui, atau yang bisa sering dikenal kita adalah sinkronus, asinkronus gitu. Kalau sinkronus seperti apa, kalau pas asinkronus modelnya seperti apa, itu perlu kita terangkan di situ juga. Kemudian assessment atau pengukuran ya, pengukuran atau penilaian. Nah, Bapak Ibu memberikan penilaian pembelajaran itu seperti apa. Selanjutnya, video ini kita sambung dengan video real ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi pilihannya ini bisa 2, yang video real ini. Itu bisa berupa kuliah tatap muka atau offline, atau bisa kuliah online. Itu bisa kita berikan melalui, mungkin pernah membuat Zoom meeting, ya itu Zoom meetingnya itu kita record, kita rekam, kemudian kita upload di YouTube ya. Atau kalau enggak pas kita ngajar di kelas itu juga bisa minta dibantu untuk merekam, sehingga itu menjadi video pembelajaran kita. Nah, idealnya itu memang video dibuat semenarik mungkin, tetapi kemarin pengalaman saya juga pas membuat video itu kurang maksimal, tapi alhamdulillah tetap dinyatakan lulus. Jadi yang video tadi ada 2 video. Yang pertama tentang DIE atau delivery, interaction, dan assessment. Itu Anda menerangkan bagaimana Anda melakukan proses pembelajaran, kemudian disambung dengan video real pembelajaran Anda seperti apa gitu. Itu digabung jadi satu video yang durasinya tidak boleh lebih dari 20 menit di aturan yang dulu. Nah, ini kemungkinan ada perubahan atau tidak saya kurang tahu. Kemudian untuk bidang penelitian ini kita hanya diwajibkan untuk membuat cerita atau deskripsi sendiri. Tetapi ini diharapkan tidak overlap atau tidak terlalu istilahnya ini. Apa yang kita ceritakan itu idealnya sinkron dengan bukti-bukti yang kita lampirkan. Lampirkan di mana? Ya di sister tadi ya. Sebelumnya kan kita sudah rajin dalam persiapan menuju Serdos ini sudah mengupload bukti-bukti publikasi, bukti-bukti kegiatan Abdimas dan sebagainya. Nah, itu nanti data itu akan ditarik ketika kita melakukan ujian Serdos. Nah, ketika kita membuat deskripsi diri, silakan sampaikan dengan jujur sesuai dengan yang kita pernah lakukan dan ada buktinya itu. Tidak perlu menyontek ya. Ini sangat disayangkan karena beberapa rekan-rekan itu ada yang tidak lulus Serdos hanya karena kurang pede menjelaskan apa yang dia lakukan sendiri dalam deskripsi diri. Karena setiap dosen itu kan punya keunikan. Jadi kita percaya diri saja. Selama kita pernah melakukan kegiatan Tridharma, itu ya kita jelaskan saja apa yang kita lakukan dengan jujur, disertai bukti konkret yang pernah ada itu, yang kita upload itu. Tidak usah mengada-ngada ya. Kalau yang tidak ada ya tidak perlu diceritakan. Nah, begitu juga di bidang pengabdian masyarakat ini juga sama, sifatnya adalah naratif. Deskripsi diri kita uraikan secara naratif dalam bentuk teks.
Ini juga sama, kita menceritakan saja apa yang sering kita lakukan dan pernah kita upload buktinya, baik itu kegiatan laporan pendampingan desa gitu, atau menjadi pembicara atau apapun yang itu bersifat masuk di bidang pengabdian. Nah itu sinkron, ada bukti-bukti, ada cerita ya. Jadi kita membuat naratif itu berdasarkan real apa yang sudah kita upload, apa yang ada di sister kita gitu. Itu. Nah, dari ketiganya tadi, bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian ini di Serdos terakhir kemarin itu kita berhak untuk memberikan bobot yang berbeda. Nah, ini kemarin pengalaman saya pribadi memberi nilai agak ekstrim. Yang pendidikan, mohon maaf, yang pendidikan itu hanya saya kasih bobot 10%. Kemudian bobot paling tinggi ada di bidang penelitian, dan bobot tinggi berikutnya ada di bidang pengabdian. Kenapa saya memberikan bobot pendidikan paling sedikit? Yaitu karena saya merasa pas membuat video kurang maksimal, sehingga saya kasih bobot sedikit. Namun saya merasa percaya diri dan memiliki keunggulan. Saya merasa memiliki keunggulan di bidang penelitian dan pengabdian. Nah, ini Bapak Ibu tentu punya perbedaan mana yang Bapak Ibu unggulkan. Nah, ini juga bisa Anda tuangkan di dalam mission statement, bahwa saya sebagai dosen berniat untuk mengkontribusikan penelitian saya dengan nilai yang lebih gitu. Atau passion Anda ada di mana, itu di mission statement itu juga dijelaskan sebelum Anda menentukan bobotnya tadi gitu. Sehingga mission statement dengan bobot itu sinkron. Kalau kita merasa lebih pede di bidang pendidikan atau pengajaran, ya silakan, nggak apa-apa, yang pengajaran diberi bobot yang lebih kuat itu. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin. Yang terakhir itu perihal penilaian teman sejawat. Yang 5 dari mahasiswa, kemudian 2 dari dosen ya, 3 dari dosen. Saya agak lupa persisnya, pokoknya komposisinya itu ada teman sejawat itu 2 dosen atau 3 dosen, 1 atasan, dan beberapa mahasiswa. Ini mohon maaf saya lupa jumlah persisnya berapa. Yang jelas kalau terkait penilaian sejawat itu untuk periode kemarin ada sedikit lebih rumit daripada periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya itu teman sejawat hanya cukup teman yang bekerja di lingkungan kita gitu, yang mengenal kita. Tetapi di periode Serdos terakhir yang saya ikuti, itu ketika kita menunjuk teman sejawat itu adalah teman yang pernah berkolaborasi dengan kita. Dan ada bukti realnya. Di dalam publikasi kita pernah kolaborasi atau belum gitu. Kalau saya menunjuk si A berarti akan lebih pede jika si A itu pernah real kolaborasi dengan kita secara nyata, baik itu dalam publikasi, dalam penyusunan laporan riset, ataupun dalam kegiatan pengabdian. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit dari saya ini bisa menambah wawasan untuk persiapan Bapak Ibu semua mengikuti sertifikasi dosen. Nah, tentu mungkin ada informasi yang kurang pas dari saya, mohon maaf. Jika ada manfaat silakan diambil, jika tidak sempurna atau ada yang tidak baik, tentu saya jauh dari kata sempurna. Dari saya sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.